Nah, pemirsa, jelang laga melawan Gini U23, pelatih timnas Indonesia Sintayong mencemaskan kekuatan lini belakangnya mengingat ada beberapa pilar yang tidak bisa tampil dalam perebutan tiket Olimpiade tersebut. Persiapan terus dilakukan oleh tim Garuda Muda demi menjaga asa untuk tampil di Olimpiade setelah terakhir kali tampil pada tahun 56 tahun lalu, di mana menghadapi wakil Afrika pada Kamis malam ini nanti di Clairefontaine. Garuda Muda tidak dalam kondisi yang ideal, mengingat sejumlah pemain andalan Sintayong harus absen. Di mana dua pilar utama di lini belakang harus absen, yakni Rizky Ridho dipastikan absen karena kartu merah melawan Uzbekistan kemarin, dan Justin Hubner tidak dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka. Menurut pelatih asal Korea Selatan Sintayong, absennya Rizky Ridho dan juga Hubner membuat lini belakang timnas Indonesia sangat lemah. Namun Sintayong memastikan dengan skuad yang ada, mereka akan bekerja keras untuk meraih tiket Olimpiade. 일단 기니전은 우리가 생각보다는 스쿼드가 좋지 않다. 지금 수비 라인이 거의 뭐 무너져 있는 상태고, 그러다 보니까 있는 선수 같고 마지막까지 최선을 다하고 좋은 결과를 가져와야 될 분위기다. Baik, timnas Indonesia U23 Bagas Kava menegaskan skuad Garuda Muda dan dirinya sudah siap untuk berlaga menghadapi Gini di U23 babak playoff, di mana Bagas juga meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar Garuda Muda bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tentunya kita sudah menyiapkan dengan baik, semoga besok kita bisa menampilkan yang terbaik. Saya rasa semua punya kondisi yang sangat siap untuk bermain, jadi tidak ada kendala untuk kondisi. Saya rasa saya tidak ada kendala untuk adaptasi cuaca, jadi saya baik-baik aja. Tentunya kita mohon dukungannya dan doanya untuk seluruh masyarakat Indonesia, semoga kita bisa menang dan bisa lolos ke Olimpiade. Nah, pemirsa, lalu bagaimana sebenarnya prediksi nanti adu kekuatan dari timnas Garuda Muda kita dan juga tim Gini? Kita akan lihat beberapa fakta-fakta dan juga faktor yang nanti akan bisa saja mungkin menjadi peluang bagi timnas Garuda Muda untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Kita lihat dulu siapakah lawan dari tim Garuda Muda kita. Di mana ini timnas Gini dan timnas Indonesia ini menjadi salah satu pertarungan yang menentukan karena dua-duanya ini ingin mencetak rekor sejarah baru, di mana keduanya terakhir kali bisa masuk ke Olimpiade untuk cabang olahraga sepak bola Indonesia di tahun 56, sementara Gini pada tahun 68. Dan ini bukan saja hanya sekedar adu strategi kekuatan bola, tapi juga mental dan kekuatan fisik. Kita akan lihat nanti penyelenggaraan dari pertandingan kali ini akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 9 Mei 2024, kick off pada pukul 20 malam di Stadion Clairefontaine, Prancis. Dan kita akan lihat, sebelum nanti kita akan membahas seperti apa kekuatan dan formasi keduanya, kita lihat sebenarnya negara Indonesia dan Gini ini seperti apa sih kekuatan kalau kita lihat dari latar belakang negaranya sendiri. Sebenarnya Indonesia memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan Gini sendiri. Dilihat dari populasi penduduknya saja, Indonesia lebih besar 278 juta. Sementara untuk penduduk dari Gini 14 juta. Dari GDP 2024, GDP per kapita pun bahkan Indonesia juga lebih besar. Tingkat kemakmurannya 60,8 dengan ranking 63, sementara Gini ranking 141. Pertumbuhan ekonomi Gini lebih besar 7,1% dan Indonesia 5,05%. Debt to GDP rasionya 35,5% untuk Gini dan Indonesia 38,6%. Tingkat pengangguran kalau di Gini 5,4%, sementara di Indonesia 5,3%. Tentu saja ini tidak bisa dibandingkan head to head seperti itu karena memang jumlah populasi penduduknya pun juga berbeda. Selanjutnya kita juga akan lihat dari nilai ekspor. Nah, Indonesia jauh lebih besar tentu saja, 258 miliar realisasi investasi asing, juga Indonesia lebih besar, indeks kebahagiaan, indeks korupsi. Nah, ini ranking 115, Gini ranking 141. Bahkan Gini ini menjadi negara terkorup
ya, lebih besar korupsinya, tingkat rankingnya dibandingkan Indonesia. Nah, indeks kedamaiannya di ranking 127, Indonesia 53. Artinya Indonesia ini lebih damai dibandingkan Gini ya, dari sisi keamanannya. Nah, indeks pembangunan manusianya sendiri untuk Gini di ranking 181, Indonesia di 112. Banyak keunggulan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, beberapa keunggulan ini tentu saja harusnya menjadi sebuah confidence bagi Indonesia sendiri untuk bisa memenangkan. Tapi ternyata apakah keunggulan-keunggulan ini juga sejalan dengan prestasi yang ditorehkan dua negara ini di ajang sepak bola. Nah, kita lihat dari average IQ-nya saja, ini kalau Gini 53,48 dan Indonesia 78,49. Ranking di FIFA ini justru Gini lebih unggul dibandingkan Indonesia. Negaranya padahal lebih korup ya dibanding Indonesia, yaitu di ranking 76. Sementara kalau Indonesia sendiri di ranking 134 posisinya untuk FIFA per April 2024. Nah, market value timnas U23-nya sendiri Gini ini lebih mahal, yaitu 133 miliar dan Indonesia 83 miliar. Nah, tentu saja ini menjadi pertarungan seru sekali pemirsa. Kita juga akan lihat, tadi kita lihat di peringkat 76 adalah Gini, 134 Indonesia. Ini head to head-nya ini seperti apa sih? Nah, Konfederasi Kawasan Gini merupakan bagian dari Afrika Barat, sementara kalau Indonesia dari Asia Tenggara, namun Indonesia adalah salah satu tim yang paling kuat di Piala Asia kemarin dan lolos ke Olimpiade Senior. Ini satu kali, Indonesia juga satu kali di tahun 56, Gini di tahun 68. Penampilan di level kontinental, debutnya di AFCON U23 2023 dan sementara Indonesia di debut Piala Asia U23 2024. Bermain 5 kali, Indonesia 6 kali, menang 1 kali, Indonesia 2 kali. Ini Indonesia lebih berpengalaman dalam capaian head to head ini. Selanjutnya kita akan lihat imbang. Permainan imbang, Indonesia 1 kali, Gini 2 kali dan pernah kalah 3 kali Indonesia, Gini 2 kali, golnya 8 kali, lebih banyak daripada Gini yang 5 kali dan kebobolan 9 kali, Indonesia sayang sekali lebih banyak dibandingkan Gini yang 5 kali. Dan status lolos knockout runner up group, Indonesia juga runner up grup peringkat semifinalis dan Indonesia juga semifinalis. Dari kalau dilihat dari head to head-nya kedua tim ini juga sama-sama kuat ya. Namun ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat kekuatan dari Gini sendiri ini memang sangat besar dan ini harus benar-benar diperhatikan oleh timnas Garuda karena ada terdapat 20 tim dari profil pemain Gini U23 ini yang ternyata sudah berkiprah berkarir di Piala Eropa. Nah, ada di di Liga Eropa, ini ada 20 tim termasuk dari Ilaix Moriba yang Moriba ini menjadi salah satu keunggulan dan kekuatan dari tim Gini untuk menghadapi Indonesia pada malam nanti. Dan ada juga Kamara dan ada Jate dan Conte, semuanya mayoritas dari 20 tim ini, mereka 16 orangnya itu berkarir di Liga Eropa. Dan selain Liga Eropa kita juga akan lihat mereka juga beberapa di antaranya di Liga Asia ada Nabi Kamara dan Osman Kokoe. Dan kita juga akan lihat selain Liga Eropa, Liga Asia, juga di Liga Afrika. Banyak dari tim dari Gini ini juga berjaya di Liga Afrika dan mereka adalah bagian dari timnas Gini yang rata-rata usianya itu 21 tahun ke atas, 21 tahun 22. Sementara kalau Indonesia, kalau dilihat dari usianya sendiri 20 tahun. Nah, lalu bagaimana kemudian untuk menyikapi kekuatan dari tim Gini tadi, Indonesia pun juga tetap mencoba untuk mempertahankan skema 3-4-3 ini. Nah, ada dua pertahanan belakang yang tentu saja tidak bisa terlibat dalam pertandingan kali ini, yaitu Justin Hubner dan juga Rizky Ridho, sehingga Sintayong pun juga memberikan suatu fokus pada kekuatan di lini depan juga melalui Rafael Struijk dan juga Marcelino yang diharapkan bisa membuka ruang-ruang serangan. Dan yang kedua adalah pertahanan itu sendiri. Karena untuk tim Gini sendiri ini memiliki salah satu ciri khas, yaitu mereka terkenal dengan adu kekuatan, bahkan duel sambil berlari, bahkan juga termasuk offense-nya itu juga sangat kuat. Sehingga Indonesia juga memiliki salah satu pilihan ketika memang harus bertahan. Dengan formasi 3-4-3 dari Gini ini adalah kekuatan untuk bertahan. Lalu bagaimana formasi dari timnas Gini sendiri, kita akan lihat. Nah, kita lihat ini adalah timnasnya, mereka menggunakan 4-3-3 karena ini merupakan bagian dari kekuatan tim Gini sendiri untuk menyerang Indonesia, dan mereka nampaknya juga tidak ingin membuang-buang waktu ya dengan mengarahkan beberapa
jagoan-jagoan mereka di lini depan untuk langsung memberikan serangan-serangan yang mungkin nanti dirasa cukup efektif menurut dari tim Gini ini sendiri dengan menempatkan beberapa strikernya dan juga jagoan-jagoannya seperti Konde, Kamara, dan juga ada di lini belakangnya ada Keita dan juga Olare. Dan di posisi tengah ini Tidiane pun juga menjadi salah satu unggulan untuk dapat melakukan membuka ruang di beberapa titik-titik serangan untuk pertahanan, baik juga serangan terhadap lawan. Nah, sayang pemirsa, untuk pertandingan kali ini memang dilangsungkan secara tutup. Nah, menurut Federasi Sepak Bola Guinea, sesuai dengan pedoman FIFA dan juga untuk alasan keamanan, pertandingan Timnas Indonesia U23 dan Guinea kali ini dimainkan secara tertutup. Dan untuk di Stadion Kontfronten ini juga memang menjadi bagian dari pusat stadion yang memang dipusatkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan saja. Sehingga untuk pertandingan kali ini diharapkan tertutup saja dengan alasan keamanan dan juga menjaga ketertiban sekaligus juga untuk persiapan nanti jelang Olimpiade 2024. Apa kemudian kata Menpora terkait dengan hal ini? Menpora Dito Aryo Tejo menyatakan tiket memang tidak dijual untuk umum, tapi saat ini pihak Indonesia, Menpora mengatakan sedang mengusahakan agar diaspora maupun masyarakat di wilayah bisa hadir, khususnya di wilayah Paris ya dan sekitarnya bisa hadir untuk memberikan dukungan moral kepada tim Indonesia. Nah, ketika nanti pemirsa harapannya Timnas Garuda Muda dapat unggul dengan sedikit keberuntungan melawan lawannya yang juga tidak bisa dianggap remeh jika nanti tim Indonesia akan dapat melaju lolos ke Olimpiade 2024. Nanti ia akan masuk di grup A untuk bersama-sama melawan Amerika Serikat, Selandia Baru dan juga Prancis. Dan salah satu tantangan dan yang memang harus diwaspadai adalah seperti yang kita ketahui bersama, Guinea sendiri juga memiliki keunggulan ketika dia harus bermain di Prancis pada malam nanti karena memiliki waktu yang lebih lama untuk istirahat, sementara Indonesia sendiri juga menghadapi tantangan waktunya kurang dari seminggu untuk persiapan menuju pertandingan malam ini, apalagi dipengaruhi dengan cuaca. Sebelumnya mereka bermain di Qatar, tim Garuda dengan suhu udara lebih dari 30 derajat Celcius dan harus beranjak ke Paris, Prancis dengan suhu udara 11 derajat Celcius. Namun dengan kekuatan dan juga semangat yang tentu saja besar, kita pasti optimis Indonesia dapat menang melawan Guinea. Nah, itu tadi pemirsa head to head rangkuman dari jelang pertandingan Timnas Garuda Muda melawan Guinea. Nah, seperti apa nanti pertandingannya kita akan update bersama dan Metro Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.